Halo Sobat Caping, kembali lagi di channel Caping Petani. Semoga yang sedang menonton channel ini, dimanapun Anda berada, selalu sehat walafiat. Di konten kali ini, saya ingin mengulas alat pH tanah, cara penggunaannya, serta manfaatnya. Jadi teman-teman, di sini saya ingin memperkenalkan alat pH tanah. Fungsi utamanya tentunya mengukur pH tanah. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur kesuburan tanah. Sebelum saya tunjukkan cara penggunaannya, saya ingin menjelaskan bahwa tanah merupakan media bagi tumbuh kembang tanaman. Setiap tanah memiliki karakteristiknya masing-masing, tergantung pada kandungan hara dan tingkat kesuburan tanah. Hal ini mempengaruhi proses tumbuh kembang tanaman, sehingga berdampak pada produksi tanaman itu sendiri. Tingkat kesuburan tanaman dipengaruhi oleh kemampuan tanaman menyerap unsur hara yang tersedia dalam tanah. Dan faktor penting yang mempengaruhi proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman adalah derajat keasaman tanah atau pH tanah. Standar pengukuran tingkat keasaman dan kebebasan suatu lahan dengan skala 0 sampai 14. Suatu tanah dikatakan asam bila pH tanah kurang dari 7 dan dikatakan basah bila lebih dari 7. Kondisi tanah yang paling ideal untuk pertumbuhan tanaman adalah bila pH tanah dalam skala netral, yaitu pH 6,5 sampai 7,5. Dengan mengetahui pH tanah di lahan pertanian kita dapat menentukan jenis tanaman dan perlakuan apa yang akan kita lakukan di tahap awal di lahan yang akan kita tanami. Nah, cara mengetahui pH tanah kita yaitu dengan menggunakan alat ini. Alat ini dapat kita beli dengan bebas dan tentunya harganya cukup terjangkau. Alat ini bisa kita gunakan untuk mengukur pH tanah dan fertility. Jadi untuk indikatornya tertera di situ 1 sampai 9. Untuk penggunaannya kita bisa langsung tancapkan ke tanah. Ketika sudah kita tancapkan atau kita tekan ke tanah, kita geser bagian yang tertulis tanda pH yaitu ke sebelah kanan. Lalu kita tunggu beberapa menit untuk hasilnya. Di sini bisa kita lihat untuk pH-nya itu di posisi 6,9 atau hampir 7. Jadi untuk kondisi tanahnya dia memiliki pH 7 atau netral. Untuk memastikannya lagi, bisa kita lakukan pengecekan ulang. Kita cabut pH meternya dari tanah dan kita pindahkan ke titik yang lain. Lalu kita tunggu beberapa menit. Untuk cara kerjanya sama. Kita tekankan atau kita masukkan ke dalam tanah, lalu kita geser saja yang tertulis di situ pH ke sebelah kanan. Setelah kita tunggu 2 sampai 3 menit, hasilnya sudah mulai kelihatan. Jarumnya berada di posisi 7 yang menunjukkan pH tanahnya juga 7 dan kondisi tanah di titik yang ini juga netral. Nah, dengan kita tahu kondisi pH tanah, kita juga tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Apabila pH tanah menunjukkan kondisi masam, kita dapat memberikan dolomit pada saat pengolahan tanah, sehingga pH tanah menjadi netral. Kita sering nih langsung melakukan penanaman tanpa mengecek pH tanah. Dan ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana tanaman kita menyerap hara yang tersedia sehingga tanaman kita menghasilkan produksi yang maksimal. Meskipun kita melakukan pemupukan yang sesuai, tetapi pH tanah kita terlalu masam,
tanaman tidak akan maksimal menyerapnya. So, teman-teman, yuk kita mulai mengenali tanah agar hasil pertanian kita juga maksimal. Jadi sahabat caping, yuk kita selalu mengukur pH tanah kita sebelum melakukan penanaman. Sekian info yang bisa saya berikan hari ini. Buat teman-teman, dukung terus channel ini agar semakin banyak konten-konten menarik yang akan saya sajikan dan tentu saja sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam tani.